Bab 3318 bisa beradaptasi dalam berbagai situasi. Ketua Istana Utara menggeleng sambil memberi senyuman. Tuan Muda Ye, pikiranmu melayang kemana? Mile Ye bingung, ada apa? Ketua Istana Utara menjawab, maksudku, di sini terdapat peti mati yang dibangun oleh pemilik kebenaran agung. Mile Ye mengerutkan kening, peti mati. Ketua Istana Utara memberi anggukan. Di dalam peti mati tersebut, tidur seorang kaisar dewa dari alam nyata ilusi. Mile Ye agak penasaran, seberapa kuat kaisar dewa dari alam nyata ilusi itu. Ketua Istana dari Utara menunjukkan ekspresi serius. Pada masa itu, dunia ilusi sejati hanya memiliki 9 kaisar dewa nyata ilusi. Di antara mereka, 6 orang tewas dalam pertempuran terakhir. Jika bukan karena mereka, kita pasti akan kalah dalam pertempuran itu. Mile Ye berbicara dengan suara rendah, dapatkah kita membangkitkannya? Ketua Istana menyaksikan ke arah Mile Ye, bisa. Namun, kita tidak dapat mendekati tempat itu karena pemilik pena kebenaran agung telah meninggalkan pembatasan di sana. Mile Ye tetap diam. Sebenarnya, dia selalu khawatir tentang satu hal, yaitu di pihak manakah pemilik pena kebenaran agung berdiri saat ini. Dia tentu saja tidak berani meremehkan pemilik pena kebenaran agung. Jika orang itu benar-benar berada di pihak roh dewa, dia tidak akan ragu untuk memerintahkan Lydia untuk langsung membunuhnya. Pemilik pena kebenaran agung. Pada saat itu, Ketua Istana dari Utara mendadak berbicara, Tuan Muda Ye, silakan ke sini. Sambil berbicara demikian, dia membawa Mile Ye ke arah kanan. Dengan cepat, ketiganya tiba di sebuah tanah makam dan pada saat itu, aura yang mengerikan mendadak menyelimuti mereka. Ketua Istana dari Utara mengerutkan sedikit mata dan tangan kanannya perlahan-lahan mengencangkan genggaman. Pada saat itu, seorang wanita mendadak muncul di depan tanah makam itu. Wanita itu adalah Ketua Istana dari Selatan. Ketua Istana dari Selatan memberi senyuman, Ketua Istana dari Utara. Ketua Istana Utara memberi senyuman tipis, aku selalu tahu bahwa ini tidak akan semudah itu. Ketua Istana Selatan mengedipkan mata, apakah kamu pikir aku akan menghalangi kalian? Tidak akan. Dengan berbicara begitu, dia langsung memberi jalan. Menyaksikan adegan ini, wajah Ketua Istana Utara seketika menjadi serius. Mile Ye menatap Ketua Istana Selatan, lalu berkata, Ketua Istana Utara, mungkin saja Ketua Istana Selatan bergabung dengan para roh dewa atas permintaan leluhur-leluhur mereka dari Istana Selatan. Mendengar itu, wajah Ketua Istana Utara segera menjadi suram. Ketua Istana Selatan menyaksikan ke arah Mile Ye dan memberi senyuman, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar cerdas. Mendengar ucapan Ketua Istana Selatan, Mile Ye menatap Ketua Istana Utara dan pada saat itu, Ketua Istana Selatan mendadak berbicara, Ketua Istana Utara, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Ketua Istana Utara mengerutkan kening, siapa? Aku. Pada saat itu, suara itu mendadak terdengar dari samping. Mile Ye berbalik menyaksikan dan tidak jauh dari tanah makam, seorang pria berjubah hitam sedang berjalan perlahan mendekat. Pria berjubah hitam dengan rambut panjang yang terurai, mengeluarkan aura hitam yang sangat aneh. Menyaksikan pria berjubah hitam itu, wajah Ketua Istana Utara seketika berubah dramatis, gemetar ketika berbicara, kamu adalah leluhur Mahmud. Leluhur Utara. Mendengar itu, wajah Mile Ye menjadi serius. Pria berjubah hitam bernama Mahmud tidak menunjukkan ekspresi wajah. Sekarang, dengan kembalinya para roh dewa, dunia ilusi sejati kita sama sekali tidak dapat melawan mereka. Jangan bertindak gegabah lagi, jangan menyusun rencana yang sia-sia. Mendengar ini,
Wajah ketua Istana Utara segera menjadi suram. "Leluhur, apakah kamu juga beralih ke pihak roh dewa?" Mahmud menunjukkan ekspresi tenang. "Benar." Ketua Istana Utara menatap tajam pria berjubah hitam itu. "Leluhur, dulu kalian menjaga dunia ilusi sejati ini dengan pengorbanan nyawa. Namun sekarang, kalian malah berpihak pada roh dewa-dewa itu." Mahmud menggeleng. "Dulu ada 9 kaisar dewa, pemilik pena kebenaran agung dan lebih dari 100 jenderal dewa nyata ilusi. Namun sekarang, apa yang dimiliki dunia ilusi sejati? Dengan apa kita bisa melawan mereka?" Wajah ketua Istana Utara terlihat sangat tidak menyenangkan. "Jadi kalian memilih untuk menyerah?" Mahmud menatap tajam ketua Istana Utara. "Jika kamu ingin mati, silakan, tapi jangan bawa orang lain dalam kehancuranmu." Ketua Istana Utara melirik Mahmud, lalu berbicara, "Tuan Muda Ye, bawa ketua utara ini pergi." Mile Ye mengerutkan kening. "Kenapa harus pergi?" Ketua Istana Utara menatap Mile Ye, lalu berbicara, "Tuan Muda Ye, kamu." Mile Ye menyaksikan ketua Istana Utara, lalu memberi senyuman. "Kamu mungkin sedikit salah menilai kekuatanku." Ketua Istana Utara terdiam sejenak, lalu berbicara, "Tuan Muda Ye, kamu." Mile Ye menyaksikan ketua Istana Selatan dan berbicara, "Ketua Istana Selatan, kamu adalah orang berpengaruh. Sebenarnya, itu tidak salah, tetapi sekarang aku bisa memberikanmu kesempatan. Misalnya, bergabunglah denganku. Apakah kamu tertarik?" Ketua Istana Selatan menyaksikan Mile Ye, lalu berbicara, "Mungkin bisa, tetapi aku ingin menyaksikan kemampuanmu." Dengan berbicara begitu, dia melirik Mahmud, lalu memberi senyuman. "Ini adalah Mahmud, Jenderal Dewa. Tuan Muda Ye, jika kamu bisa membunuhnya, aku akan bergabung denganmu. Bagaimana menurutmu?" Mile Ye melirik Mahmud, lalu tertawa. "Membunuhnya? Tidak perlu aku yang melakukannya." Sambil berbicara begitu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. "Penguasa tiada batas, setelah begitu lama berlatih, seharusnya kamu keluar dan menunjukkan aksimu. Jangan hanya makan tanpa bekerja." Dengan ledakan, mendadak, aura yang mengerikan keluar dari dalam menara kecil itu. Kemudian seorang pria terbang keluar dari dalam menara kecil. Pria itu adalah penguasa tiada batas. Setelah keluar, penguasa tiada batas langsung tertawa terbahak-bahak. Mile Ye melirik penguasa tiada batas, merasa agak penasaran. Penguasa tiada batas telah berlatih begitu lama, tapi apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Sementara itu, saat Mahmud dan pemimpin Istana Selatan melihat penguasa tiada batas, ekspresi mereka seketika berubah menjadi serius. Penguasa tiada batas terlihat sangat gembira, memberi senyuman lebar, tampaknya senang sekali. Mile Ye menyaksikan penguasa tiada batas, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak, "Apa pendapatmu?" Mile Ye menunjuk ke arah Mahmud, lalu berbicara, "Tunjukkan kehebatanmu." Penguasa tiada batas menatap Mahmud dan seketika, dia mendadak menghilang dari tempatnya. Mata Mahmud sedikit menyipit, lalu dengan mendadak dia mengeluarkan sebilah pedang besar sepanjang 2 meter, berlari ke depan dan mengayunkan pedang itu. Sing! Saat pedang itu turun, dunia terasa gemetar. Dengan dentuman keras, Mahmud langsung terpental puluhan ribu meter ke belakang. Saat dia berhenti, bayangan seseorang mendadak muncul di atas kepalanya, kemudian dengan satu tendangan tegas, mendaratkan tendangan itu. Dengan ledakan, Mahmud terjatuh langsung dari ketinggian dan dalam sekejap, seluruh tanah berubah menjadi jurang besar. Pada saat itu, penguasa tiada batas mendadak masuk ke dalam jurang itu. Dengan ledakan, jurang tersebut mendadak hancur menjadi puing-puing dan segera setelahnya,
terdengar jeritan menyayat hati. Mileye mengedipkan matanya, kaget bahwa penguasa tiada batas begitu kuat sekarang. Di sisi lain, Ketua Istana Selatan memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mendadak, penguasa tiada batas muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah kepala yang berlumuran darah jatuh di depan Mileye. Penguasa tiada batas menggelengkan kepala, terlalu lemah. Tidak ada kesulitan sama sekali. Mileye melirik penguasa tiada batas, lalu berbicara, "Kamu memang luar biasa." Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak, raja pengandal dukungan. Mileye mendadak memotong kata-kata penguasa tiada batas, "Mungkin aku bisa mengajak adik perempuanku untuk berduel denganmu, bagaimana?" Penguasa tiada batas tampak kaku, dia memberi senyuman simpul, "Tuan Muda Ye, berduel denganmu, aku tak masalah, tetapi melawan adik perempuanmu aku harus tolak." Dia tahu betul bahwa adik perempuan Tuan Muda Ye adalah seorang pembunuh tanpa belas kasihan. Berduel hanya sebentar. Mungkin hanya satu serangan dan seseorang bisa kehilangan nyawanya. Apakah dia takut? Melawan takdir, tidak malu. Jika ada yang merasa malu, silakan maju dan hadapi sendiri. Penguasa tiada batas, bisa beradaptasi dalam berbagai situasi, bersabar saat frustasi dan mampu menunjukkan ambisinya saat sukses. Bersambung.